Pernyataan Prabowo soal raja kecil yang kemudian ingin melawan Prabowo sendiri. Wah. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya rasa sudah ketahuan siapa raja kecil itu, ya. Apakah dia adalah seorang Mulyono atau siapa begitu raja kecil itu? Nah, dengan berbagai spekulasi ini muncul begitu. Kenapa ketika Prabowo yang menggunakan anggaran efisiensi anggaran justru banyak yang dibawa orang-orang Mulyono begitu kan. Mengatakan ya untuk karyawan ada PHK sampai 1.200. Ada besar-besaran PHK ini PHK itu. Jangan-jangan orang yang kemudian ya yang gelisah masalah soal efisiensi, jangan-jangan orang-orang Mulyono. Saya sudah paham siapa raja kecil itu begitu kan ya. Saya kira dengan adanya efisiensi anggaran dari seorang Prabowo, memangkas dari kementerian yang ada, dari instansi yang ada, justru ini lebih bagus. Kenapa orang-orang sampai mengancam begini ya? Nanti ya bulan Juni akan berakhir ya orang-orang yang kemudian ya gaji itu berakhir akan di bulan Juni. Juga ada yang mengatakan ada PHK besar-besaran. Jangan-jangan ini orang ini gelisah, bos. Kalau efisiensi, ya para gaji-gaji yang kemudian komisaris, gaji-gaji DPR, tunjangan DPR, gaji-gaji kementerian, gaji menteri begitu kan. Itu seharusnya dipangkas semua, bos. Ya biar apa? Biar menjadi efek kepada masyarakat. Prabowo itu sudah berjanji di situ begitu. Ini kan uang rakyat untuk rakyat. Ya saya kira bagus. Yang gaji ratusan juta, ya gajilah misalnya 20 juta paling banyak. Ini Prabowo diminta berani tindak raja kecil sebagai presiden, kan punya power untuk itu. Betul. Jangan di negara kita gajinya sampai ratusan juta. Prabowo ini masih belum kepikiran seperti itu mungkin ya. Jangan-jangan ini begitu kan ya. Orang yang kemudian mengatakan ada PHK massal, ada sana sini begitu. Jangan-jangan ya mereka gelisah ya gajinya akan dipangkas. Makanya tidak heran ya agak gelisah karena sudah terlalu nikmat ya. Ya terlalu nikmat ya sejak Jokowi memimpin begitu kan. Mungkin gajinya sudah tinggi ratusan juta, komisaris ratusan juta misalnya, tunjangan ini tunjangan itu. Seharusnya Prabowo harus mengefisiensi itu. Nah, ini yang kita lihat. Bukan saya paham betul begitu kan. Siapa raja kecil itu ya? Ya kata Bahlil raja Jawa lah. Raja Jawanya siapa, bos? Dan itu yang mesti dipertanyakan. Makanya ya Prabowo begitu kan dalam beberapa videonya juga mengunggah ya mengatakan bahwa ini akan melawan ya bagi seorang seorang Prabowo sendiri. Ini siapa kira-kira raja kecil yang merasa kebal hukum dan menawan Prabowo di dalam birokrasi itu? Netizen pasti sudah tahu, pasti tahu begitu kan ya, pasti tahu begitu. Jadi raja-raja kecil itu begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan dengan analisis saya begitu kan ya. Saya melihat dua hal. Pertama, raja kecil itu bisa ada orang yang ingin mengakomodir begitu kan ya. Ada orang yang mengakomodir satu orang yang ditempatkan di pos-pos itu, artinya di birokrasi itu. Sehingga kalau ada kebijakan sontak mereka seolah-olah melawan. Itu satu. Yang kedua adalah bisa saja ada local strongman. Ada orang-orang yang kuat yang mengendalikan itu sehingga dicap raja kecil. Saya paham betul siapa raja kecil itu. Nah, nampaknya coba kita lihat saja.
Misalnya orang si A begitu kan ya, orang si A ditempatkan di birokrasi ini, birokrasi ini. Untuk apa? Untuk mengacaukan apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo. Bisa saja itu terjadi. Karena itu begitu banyak tantangan dari orang-orang itu begitu. Seolah-olah pro terhadap rakyat. Coba bayangkan, ketika Prabowo melakukan efisiensi, dia mengatakan akan mem-PHK 1.200, ratusan ribu, ratusan massal begitu kan ya. Massal ya, para pegawai yang akan di PHK. Kalau sudah seperti itu kan ini apa? Apakah negara kita negara kita tidak bisa menggaji? Bisa begitu kan? Ya turunkan aja ya para tunjangan sana sini begitu kan? Bisa ya. Jadi saya kira inilah yang kemudian dimaksud rakyat raja kecil begitu kan. Curhat dong, tapi gagak berani. Benar juga begitu kan ya. Ya Prabowo ini kan sekarang ini ya actionnya masih belum ada sebenarnya. Prabowo dalam segi pidatonya, dalam segi ancamannya begitu kan, wah sangat luar biasa. Tapi langkahnya masih berapa persen begitu kan? Masih berapa persen? Jangan-jangan masih takut aja. Kalau ini diberantas oleh seorang Prabowo, saya kira ini akan demokrasi ini akan semakin baik ya. Gaya pidatonya 11-12 di Pilpres ya, menggaum ya, akhirnya Hello Kitty. Institusi lembaga negara yang sekira menghambat, yang membangkang, mencari keuntungan pribadi, ya disikat aja Pak Prabowo. Benar, saya setuju dengan itu begitu. Tapi untuk menyikat itu begitu kan, Prabowo nampaknya masih kurang berani ya. Itu kalau presiden barunya punya konsep sendiri kan, itu melanjutkan. Jadi tinggal melanjutkan konsep rejim terdahulu. Istilah catatan lama, ya pajangan doang yang baru. Kayaknya raja kecil yang dibilang itu bukan orang-orang Mulyono atau Sibelir, tapi yang sudah ditangkap ya KPK dan menggeledahkan daerah Menteng. Ujung-ujungnya pasti buat 2029. Ini komentar dari netizen ya. Kalau presidennya nggak berani tegas terhadap bawahannya yang tidak taat, terus gimana bisa Pak? Ya, coba kita lihat saja polisi, ya jaksa, hakim begitu kan, disuruh tegas dan sebagainya. Artinya ya dengan adanya seperti ini, ya Prabowo ini harus ya ada semacam juga tersandra kepada dirinya. Tapi langkah yang dilakukan oleh Prabowo ini saya kira bagus. Kenapa bagus? Karena pertama efisiensi dalam anggaran misalnya ya. Dalam beberapa di KPK misalnya, anggaran ini, anggaran itu untuk sana sini begitu kan ya. Kalau tidak ada anggarannya, mereka tidak jalan sebenarnya. Tapi untuk dipangkas boleh-boleh aja. Seperti tunjangan gaji ini, gaji itu begitu kan. Ya ketika mereka dipaksa ya dengan seadil-adilnya ya untuk menindak itu dengan gaji pas-pasan, saya kira bisa. Ya kalau tidak bisa, tidak jalan, ya pecat saja orangnya. Itu aja kok repot begitu kan ya. Seperti menteri yang lain begitu kan ya, seperti menteri koperasi begitu ya, Budi Ari. Kabarnya akan mem-PHK 1.200 lebih ya. Artinya ya kalau ada efisiensi di situ begitu kan ya, setidaknya tunjangan menteri, terus kemudian eselon 1 ya, kemudian banyak yang lain begitu. Ini seharusnya begitu kan ya, diefisiensi lah anggarannya. Kalau mereka tidak mau bekerja karena gaji misalnya hanya 20 juta, 10 juta begitu. Kalau tidak bisa mau bekerja, ya silakan pecat, ganti yang lain. Itu aja kok repot. Itu lebih baik seperti itu Prabowo. Makanya tunjangan DPR itu kan banyak ya. Terus kemudian para gaji-gaji di situ coba pangkas saja begitu. Pangkas saja di situ. Jadi saya kira kalau ini dipangkas, ya ini menjadi apresiasi luar biasa. Tidak perlu ngutang. 300 triliun itu sangat mudah sekali begitu. Dan sekarang Prabowo hanya mendapatkan dengan pangkasan itu kabarnya masih 40 triliun. Sisanya masih banyak bos. Ya masih banyak. Kabarnya begitu. Tapi wallahualam kita lihat saja realitasnya bahwa di negara kita nampaknya sudah males-malesan kalau gajinya sedikit. Itu sudah hal yang lumrah begitu kan. Tapi begitu kan, ya dengan gaji 10 juta, saya kira itu sudah cukup ya. Prabowo diminta berani tindak raja kecil sebagai presiden kan punya power. Nah ini diminta oleh masyarakat loh. Presiden Prabowo Subianto diminta berani mengambil langkah hukum untuk memberikan pelajaran bagi raja-raja kecil yang ada di dalam birokrasi.
Apalagi ya kata Kunto Presiden Prabowo sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian demi kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik ya Universitas Pajajaran ya Adi Wibowo. Nah, saya kira bagus begitu. Ini menarik begitu kan ya. Ketika Prabowo memangkas ini, semuanya keluar. Orang-orang mulianya semuanya keluar begitu. Ketika dipangkas efisiensi anggaran, keluar bersuara semua. Oh, akan mem-PHK ini, akan mem-PHK ini. Tapi pada ujung-ujungnya ya bisa saja ini sebagai ekspresi dari Prabowo ya di mana begitu kan ya Prabowo akan mengunci nyali di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.